Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar seni budaya, materi seni grafis, desain grafis ya. Jadi untuk materi semester 2 ini Ustazah ambil seni rupa bagian seni grafis di halaman kalian bisa buka bukunya di halaman 181. Bagi yang bukunya ada di sekolah, kalian bisa ambil bukunya di sekolah ya. Seni grafis, apa sih seni grafis? Seni grafis itu erat kaitannya dengan seni cetak mencetak. Jadi seni cetak mencetak itu juga ada seninya. Maksudnya gimana? Misalnya gini, kalian punya baju yang ada sablonnya, ya kan? Nah, baju yang bersablon itu salah satu contoh dari seni cetak. Kemudian apalagi ya? Masih banyak lagi. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenisnya, sedikit kita bahas tentang sejarahnya. Sejarah tentang seni grafis. Jadi seni grafis itu baru, itu termasuk sebuah karya seni yang baru mulai muncul itu sekitar tahun 2000-an. Kalian sudah lahir belum tahun 2000-an? Sekitar tahun 2000-an. Jadi tapi masih dianggap sebelah mata karena menurut para seniman yang namanya seni itu ya seni lukis, seni tari, seni rupa seperti itu. Nah, kalau seni grafis itu kan ada hubungannya dengan menggunakan dua bahan. Yang pertama medianya, yang kedua kita harus membuat dulu alat cetakannya. Jadi seolah-olah itu terkesan bukan sebuah seni seperti itu. Nah, itu yang membuat seni grafis itu dianggap sebagai seni kelas 2, seni sampingan seperti itu. Tapi seiring berkembangnya zaman, mulailah seni grafis ini berkembang di Provinsi Bandung. Nah, di Provinsi Bandung, lebih tepatnya di ITB, Universitas Teknologi Bandung. Nah, di sana di universitas tersebut sangat difasilitasi alat-alat dalam membuat cetakan seni grafis seperti itu. Itu yang menyebabkan sampai sekarang pun bisnis sablon, bisnis desain seni mencetak jenis sablon ini sangat berkembang pesat di Bandung gitu kan. Selain itu ada satu provinsi lagi yaitu Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ada Institut Seni ISI, Institut Seni Indonesia yang ada di Yogyakarta. Nah, di sana ini karena keterbatasan alat, jadi jenis seni grafis yang berkembang itu berbeda. Kalau di Bandung menggunakan sablon atau cetak saring, kalau di Yogyakarta ini menggunakan cetak tinggi. Nah, apa bedanya? Kita masuk di halaman 187 tentang jenis-jenis seni grafis. Jadi seni grafis, seni cetak mencetak menggunakan cetakan. Jadi yang kita bahas di sini cetakannya dulu. Nah, berdasarkan cetakannya, seni grafis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, seni cetak tinggi atau woodcut. Nah, woodcut itu kayu yang dipotong seperti itu. Nah, cetak tinggi ini kita menggunakan bagian yang tinggi, bagian yang timbul dari sebuah cetakan. Misalnya yang paling dekat oleh kita adalah stempel. Stempel itu kan ada bagian yang rendah dan ada bagian yang tinggi. Nah, bagian yang tinggi ini kita tempelkan dengan tinta, kemudian kita jiplakkan di kertas. Nah, itu yang dimaksud dengan seni cetak tinggi seperti itu. Contohnya stempel. Nah, ada juga bahan alam seperti pelepah pisang. Nah, pelepah pisang itu kalau kita potong pelepahnya itu kan ada lubang-lubang dari pelepahnya. Nah, ketika kita
letakkan di tinta, kemudian kita tempelkan di kertas, akan membentuk tekstur tertentu seperti ada yang ada di halaman 187. Nah, ini menggunakan pelepah pisang dengan cat-cat yang berwarna-warni seperti itu. Kalau cetak saring itu ya lebih mudahnya itu adalah sablon. Nah, cetak saring itu sablon gitu aja. Kalau cetak datar ini juga menggunakan mesin. Kalau sablon tadi ada yang menggunakan mesin, ada yang manual. Nah, kalau cetak datar ini menggunakan mesin. Ciri khasnya adalah ada dua bagian. Bagian yang mencetak dan bagian yang tidak mencetak itu datar. Itu tingginya sama. Itu yang menyebabkan disebut cetak datar. Nah, kalau yang cetak tinggi tadi kan bagian tingginya yang dipakai, ya, tinggi rendahnya itu tidak sama. Nah, kalau cetak saring itu menggunakan ada saringan yang disebut screen. Nah, itu yang membuat warna itu akan tertransfer di kain seperti itu. Nah, terakhir ada cetak dalam. Apa itu? Nah, cetak dalam itu kebalikan dari cetak tinggi. Jadi kalau cetak tinggi tadi bagian tingginya yang digunakan untuk mencetak. Kalau cetak dalam itu bagian dalamnya. Jadi kita dalam membuat cetakan itu menggunakan plat aluminium. Platnya itu kita torehkan paku yang agak tumpul seperti itu sehingga membuat tekstur, membuat cekungan-cekungan tertentu, membuat pola seperti itu. Nah, cekungan-cekungan itu kita beri tinta hitam atau tinta warna yang lain seperti di halaman 187. Nah, setelah kita lapisi dengan tinta, kemudian kita jiplakkan di kertas. Nah, hasilnya akan membentuk seperti lukisan seperti itu. Jadi ada 4 jenis seni cetak grafis. Yang pertama adalah cetak dalam. Yang pertama cetak tinggi, yang kedua cetak saring, yang ketiga cetak datar, yang keempat cetak dalam. Ciri khasnya apa? Cetak tinggi menggunakan bagian yang timbul sebagai cetakannya. Cetak saring menggunakan screen atau kain kasa. Cetak datar ada 2 bagian penting, yaitu BM dan BTM, bagian mencetak dan bagian tidak mencetak. Dan cetak dalam ciri khasnya adalah menggunakan bagian dalam sebagai cetakannya seperti itu. Mudah ya, paham? Ustazah harap kalian bisa memahami secara garis besar dari materi seni grafis ini. Mungkin itu saja, itu dulu yang kita bahas tentang teorinya. Selebihnya nanti Ustazah akan jelaskan tentang proses pembuatannya. Ustazah harap kalian bisa memahaminya. Semangat belajar meskipun pandemi. Ustazah harap untuk pelajaran yang lain juga kalian tetap semangat. Salam untuk orang tua kalian. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.